Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam kondisi baik, sehat, dan tabah dalam menghadapi segala kondisi pandemi ini. Oke, sebelum mulai sesi pada kali ini, marilah kita berdoa. Semoga kita dan keluarga diberikan rahmat, hidayah oleh Allah, dan limpahan kesehatan, sehingga kita semuanya meskipun dalam kondisi jarak jauh, meskipun dalam kondisi apapun bisa tetap belajar, tetap berkarya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mengawali materi saya, maka saya akan memperkenalkan diri saya. Karena tak kenal maka tak sayang. Oke, kita mulai. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni, sarjana sains, guru matematika di SMK Negeri 1 Lamongan, mengajar kelas TPTU 10 MM1, 10 MM2, 10 AKL1, 10 AKL2, dan 10 PTSP. Berikut tentang diri saya. Data pribadi maksudnya, nama lengkap Muhammad Fatoni, sarjana sains, bisa dipanggil Fatoni atau Tony. Tempat tanggal lahir Lamongan 26 November 1992. Agama Islam. Pendidikan terakhir sarjana S1 Matematika. Status belum menikah. Alamat Dusun Padu Kidul, Desa Sumberjo, RT 2 RW 4, Kecamatan Sarjo, Lamongan. Yang mau main silakan, yang mau mampir-mampir silakan. Nomor WhatsApp 085 748 35 4424. Selanjutnya hobi saya. Karena setiap orang pasti memiliki hobi dan pasti memiliki kesenangan masing-masing. Pertama, bertualang, karena saya menyukai hal-hal baru, bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, karena manusia harus tetap belajar dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, bersepeda, karena tiap hari, tiap pagi saya bersepeda. Berikut adalah kegiatan-kegiatan saya, foto-foto berapa. Pertama, diving, itu di Bali. Kedua, naik gunung, itu mungkin pada saat itu masih muda, masih kuliah awal-awal di Penanggungan, dan juga panjat tebing. Moto hidup saya, hidup manfaat, berkah, dan barokah. Karena saat kita hidup, kita harus bisa bermanfaat buat orang lain. Karena apa gunanya secerdas apapun orang, sehebat apapun orang, saat dia tidak bermanfaat, maka dia tidak ada artinya saat menjalani kehidupan. Kemudian riwayat pendidikan saya. Saya pertama pendidikan formal di SDN Sumberjo 1, Sarjo, tahun 1999 sampai dengan 2005. Kemudian SMP-nya SMP Negeri 1 Lamongan tahun 2005 sampai dengan 2008. Melanjutkan ke SMK Negeri 2 Lamongan tahun 2008 sampai 2011, angkatan pertama. Jadi sekolah masih awal-awal, saya masih di situ. Kemudian sarjana saya kuliah di Unisda, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, mengambil jurusan matematika pada tahun 2011 dan lulus 2015. Pendidikan non formal saya ada kegiatan kursus pembina pramuka, mahir tingkat lanjutan, golongan penegak dan siaga. Kemudian scuba diver, itu kursus menyelam pada tahun 2014, ada lisensinya juga. Kemudian kursus bela negara selama 3 minggu di Malang. Kemudian kursus hipnoterapi selama 2 minggu pada tahun 2017. Selanjutnya riwayat organisasi. Ini adalah organisasi yang pernah saya ikuti. Yang pertama, anggota Dewan Kerja Penggalang saat SMP, bendara OSIS kelas 1 di SMK Negeri 2 Lamongan, sekretaris OSIS, sekretaris Dewan Ambalan Pramuka, ketua DKR Sarjo, anggota DKR Lamongan, ketua BEM Fakultas MIPA Unisda Lamongan, wakil komandan resimen mahasiswa, pengurus Kwarcap Lamongan, pengurus IARMI Karang Taruna.
Mungkin ini cuma beberapa, masih banyak organisasi yang saya ikuti karena tidak saya bisa jelaskan satu persatu di sini. Manfaatnya apa ikut organisasi? Kita bisa bergaul lebih baik dengan orang lain, bisa menjalin komunikasi lintas wilayah, lintas, kita nggak cuma bermain atau punya kenalan di alamat kita saja, tapi kita bisa memiliki kenalan atau teman atau relasi di tempat lain, di kabupaten lain atau di negara lain lewat organisasi. Terima kasih, mungkin cukup itu perkenalan dari saya. Kalau ada yang tanyakan bisa tanya lewat WA pribadi atau lewat grup WA yang saya buat untuk mata pelajaran. Sekian untuk perkenalannya. Kita lanjut. Sebelum itu, saya harap kalian menyimak terus video ini karena pelajaran-pelajaran mungkin akan saya share atau saya kirimkan lewat video YouTube atau nanti kita bertatap muka melalui Zoom, akan saya jelaskan berikutnya. Kemudian sebelum mengawali tahun ajaran ini atau semester 1 di kelas 10, kita perlu melakukan kontrak kerja atau kontrak belajar yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Pertama adalah cara penilaian dan presensi kehadiran di mata pelajaran matematika kelas 10 TPTU, 10 MM1, 10 MM2, akal 1, akal 2, dan PSPT. Oke, cara melakukan kehadiran atau presensi di mata pelajaran saya. Pertama adalah memberikan komentar di YouTube video ini dengan format sebagai berikut. 10 contoh. Kelas 10 MS1 namanya siapa, komentarnya apa. Kemudian satu hal, tolong tidak berkata kotor, boleh mengkritik, boleh Pak kurang videonya kurang jelas atau videonya terlalu cepat atau apa, bisa komentar dengan baik dan sopan ya. Tidak berkata kasar atau berkata yang tidak baik karena kita menjunjung tinggi norma kesopanan dan norma keadilan. Yang kedua, mengerjakan link tugas yang akan saya share di grup atau di deskripsi video ini. Karena itu akan menjadi penilaian harian nantinya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang tugas ini dan cara mengerjakannya. Ketiga, melakukan presensi melalui aplikasi Swafoto yang pernah kalian ikuti di gugus kemarin. Saat MPLS sudah terangkan sama kakaknya presensinya gimana melalui Swafoto, itu akan menjadi faktor penting dalam presensi kalian hadir atau enggak. Karena kehadiran juga masuk dalam salah satu indikasi penilaian atau faktor dalam penilaian. Selanjutnya tentang penilaian di mata pelajaran matematika di pelajaran saya maksudnya. Pertama akan ada tugas mingguan, tugas yang diberikan dan dikerjakan oleh setiap siswa untuk mengevaluasi kalian belajar nggak sih di rumah, kalian mengerjakan beneran nggak sih di rumah. Itu sama dengan presensi tadi yang poin kedua, yaitu mengerjakan tugas link yang akan saya jelaskan berikutnya nanti. Kedua, nilai semester atau nilai ujian tengah semester yang akan dilakukan secara bersama-sama dikoordinir oleh sekolah. Terakhir, penilaian akhir semester nanti akan dilakukan saat akhir semester. Setelah materi sudah disampaikan semuanya, kita akan ada jadwal dari sekolah untuk melakukan penilaian akhir semester. Oke, nilai semester didapat dari jumlah tugas, jumlah nilai tugas, akumulasi nilai tugas ditambah dengan 2 kali nilai UTS-nya dibagi dengan jumlah tugas plus 1. Maksudnya jika dalam satu semester atau dalam jangka waktu tengah semester ini atau 3 bulan ada 10 tugas, maka nilai tugas 1, 2, 3 jumlahkan, kemudian ditambah dengan 2 kali nilai UTS-nya, kemudian dibagi jumlah tugasnya, maksudnya 10 ya, 10 berarti ditambah dengan 1. Itu untuk nilai semesternya, nilai UTS-nya maksudnya.
Kemudian untuk nilai akhir semester sama, akumulasi nilai tugasnya, tugas mingguan tadi ditambah dengan 2 kali nilai UTS ditambah dengan 4 kali nilai ulangan akhir semester. Jadi tetap berpengaruh nilai tugas mingguannya ya, jangan sampai nggak dikerjakan. Kemudian dibagi dengan jumlah nilai tugas mingguan, ada berapa minggu selama satu semester tugasnya, kemudian ditambah dengan 2 ditambah dengan 4. Oke, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di mata pelajaran matematika. Pertama, bilangan berpangkat. Mungkin di buku yang saya share belum ada, nanti akan saya masukkan melalui video atau melalui Zoom, kita belajar bersama-sama, atau bisa saja melalui PowerPoint yang akan saya share di grup WA yang telah dibuat. Kedua, persamaan tidak dan tidak persamaan, nilai mutlak, persamaan dua variabel, program linier, barisan aritmatika, barisan geometri, bunga, dan anuitas. Kalau ada pertanyaan tentang materi, jika belum saatnya maka tidak akan saya jawab, tapi jika emang pada waktunya itu kalian tidak jelas, bisa bertanya lewat grup WA, permasalahannya apa, kurang jelas apa, bisa bertanya di grup WA. Kalau bertanya di komentar video ini mungkin agak lama balasnya ya, karena bacanya satu persatu. Kalau di grup WA spesifik per kelas. Mungkin itu saja tentang penilaian dari saya di pelajaran matematika. Pesan terakhir sebelum mengakhiri video ini, oh iya, saya akan menjelaskan dulu tentang cara melaksanakan tugas di link saya. Pertama, silakan diketikkan bit.ly/MTK kelas berapa, kelas 10, misal MM1, diketikkan di browsernya ya. Silakan di enter. Mungkin ada beberapa kesalahan. MTK kelas 10 MM1. Oke, formnya seperti ini, tugas mingguan mata pelajaran matematika. Untuk minggu ini aja ya, silakan diisi biodatanya masing-masing dengan baik dan benar sejujurnya, karena nanti akan saya jadikan referensi biodata kalian di mata pelajaran saya. Nama lengkap, jenis kelamin silakan dipilih, tanggal lahir silakan diisi, alamat lengkap, agama, nomor WhatsApp, hobi, moto hidup, email, alasan kenapa kalian masuk SMK 1 dan jurusan yang kalian pilih. Ini untuk mengembangkan motivasi diri kalian. Apakah bisa dilanjutkan, apakah ada yang perlu dikembangkan, atau apakah butuh motivasi lagi. Kemudian kontak orang tua, nama orang tua wali, pekerjaannya orang tua apa, nomor WhatsApp orang tua ya, jujur ini, jangan nomor HP satunya dimasukkan ke sini. Kemudian foto siswa, foto kalian yang terbaru berseragam ya, berseragam putih berdasi, setengah badan saja, dikasih format nama filenya kelas 10, seperti contoh di bawahnya ya, contohnya ini 10 mm1 nama lengkap kalian. Kemudian diupload, ditekan tombol upload tadi, selesai setelah itu. Oke, sepertinya jelas semua ya. Saya harap tidak ada pertanyaan lagi. Kalau ada yang bertanya silakan bisa ditanyakan di grup atau japri ke saya, tapi mungkin lebih di grup aja, karena nanti akan lebih mudah saat di grup. Sebelum saya mengakhiri video kali ini atau sesi kali ini, saya hanya ingin berpesan pada kalian semuanya tentang motivasi hidup. Pertama, kalian harus punya motivasi untuk hidup, bertahan hidup. Karena orang tua kalian bekerja keras, bekerja susah payah untuk kalian bertahan hidup, tapi kalian malah menyerah, pasrah dengan pandemi ini. Bukan itu tujuan manusia hidup.
Tujuan manusia hidup adalah bertahan hidup sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, belajar dan beradaptasi. Jangan sampai kalah dengan yang lain. Tugas kita pertama adalah belajar, dan belajar. Yang kedua, motivasi belajar. Kita harus punya motivasi untuk belajar apapun itu. Karena kondisi semacam ini tidak ada hari tanpa belajar. Bayangkan saja musibah kayak COVID-19 ini adalah banjir. Banjir yang besar, banjir yang luar biasa lama, tidak akan bisa surut dengan cepat kecuali ada keajaiban. Dan dengan kekompakan kita semua, disiplin dalam menjaga jarak, disiplin menjaga protokol kesehatan, disiplin melakukan pola hidup bersih dan sehat, maka akan cepat berakhir. Tapi ingatlah, saat banjir, saat selesai semuanya surut, tetap tidak akan bisa kembali normal, tetap akan meninggalkan bekas. Dan disitulah kita berperan, kita harus bisa memperbaiki semuanya, beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan keadaan, agar kita memiliki motivasi untuk berkarya, menjadi berguna, bermanfaat bagi lingkungan. Karena kita sudah dewasa, kita saat SMA atau SMK ini sudah mulai menginjak dewasa, jadi kita harus bisa berguna bagi keluarga kita, terutama maksudnya bagi keluarga saja tidak bisa menyumbangkan apapun, maksudnya bermanfaat, bersih-bersih dan sebagainya, melakukan kegiatan bersih-bersih atau melakukan kegiatan keseharian di keluarga, kita harus bisa untuk itu. Baru kita bisa berkarya, bisa berguna, mengembangkan diri untuk berbakti di masyarakat, menunjukkan diri kita ada, bahwa diri kita memang benar-benar bisa berbuat untuk lingkungan sekitar kita. Oke, mungkin untuk sesi kali ini saya akhiri. Kemudian terakhir, untuk pelajaran matematika semuanya dilaksanakan menggunakan daring, dan tugas akan saya berikan 1 minggu sekali. Tugasnya fleksibel, bisa dikerjakan selama Senin sampai Jumat. Meskipun di jadwal matematika itu ada 2 kali 2 jam pertemuan dalam 1 minggu, maksudnya di hari Kamis dan Jumat atau Senin dan Rabu akan saya isi cuma 1 video ini, dan kalian bisa lihat bebas antara Senin sampai Jumat. Yang penting hari Jumat tugas melalui link tadi dikerjakan, karena itu sebagai tanda presensi kehadiran kalian. Kalau tidak mengerjakan berarti saya anggap tidak hadir. Termasuk juga komentar di video ini ya, jangan sampai tidak komentar, karena itu juga sebagai salah satu presensi. Tapi yang paling penting adalah tugas di link tetap harus dikerjakan, karena itu presensi dan juga masuk nilai. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.